Saudara, Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyetujui Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 hingga 2029 menggeser Arsyad Rashid. Anin mengklaim terpilih secara aklamasi oleh 28 perwakilan Kadin tingkat provinsi serta 25 utusan Asosiasi Organisasi Pengusaha tingkat nasional di bawah naungan Kadin yang menjadi peserta Munaslup pada Sabtu 14 September 2024 di Kuningan, Jakarta. Anin Bakri merupakan calon tunggal yang diusung dalam Munaslup ini. Setelah terpilih secara aklamasi versi Munaslup, Anindya Bakri berharap hubungan Kadin dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi maupun pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto semakin baik. Anin berkomitmen memastikan stabilitas dunia usaha untuk menjaga kondisi perekonomian. Teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. PBN akan diketuk pada tanggal 25 September. Jadi bagaimana supaya teman-teman di Kadin Provinsi, di asosiasi dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dinamika organisasi itu pasti ada di setiap organisasi. Nah, kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih teguh, dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Pemimpin sidang Munaslup Kadin, Nurdin Halid bilang lengsernya Arsyad Rashid dari Ketum Kadin karena pelanggaran aturan ADART yang dilakukan Arsyad Rashid. Menurut Nurdin, Kadin adalah organisasi independen dan bukan organisasi pemerintah ataupun politik. Sementara Ketua Umum Kadin adalah sesuatu yang melekat. Sebelumnya Arsyad Rashid diketahui ikut berpartisipasi dalam pemilu Presiden 2024 sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Ganjar Mahfud. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya antara lain bahwa pasal 14 anggaran dasar mengatakan sifat organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Seorang ketua Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah, itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsyad, dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan untuk menggelar Munaslup. Ketua Umum Kadin periode 2021 hingga 2026 Arsyad Rashid menegaskan Munaslup yang memilih kepemimpinan Anindya Bakri ilegal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ADART. Arsyad menolak dan tidak mengakui hasil Munaslup yang digelar Sabtu 14 September 2024. Arsyad didukung oleh 21 ketua Kadin provinsi yang menolak Munaslup. Ia juga membantah bahwa saat ini ada 2 organisasi Kadin. Dia bilang Kadin tetap dan hanya satu organisasi saja yang sesuai dengan Kepres nomor 18 tahun 2022. Dalam ADART ini Arsyad Rashid merupakan Ketua Umum Kadin untuk masa 2021-2026 yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional atau Munas di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Menolak dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui, tidak memenuhi prasyarat hukum sesuai ADART sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Kadin ini adalah lahir atas undang-undang, dan di situ adanya Kepres, makanya ada Kepres. Kepres terakhir yaitu Kepres nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan hasil daripada Munas di Kendari, dan di situ tercatat hasil Munas Kendari dengan atas nama Ketua Umum, nama saya M. Arsyad Rashid. Munaslup yang digelar kubu Anindya Bakri dianggap menyalahi aturan secara luar biasa. Kubu Arsyad tetap berpegang pada hasil Munas yang menunjuk Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin sampai tahun 2026. Memang kita sadari bahwa cacat hukumnya luar biasa sekali pada saat pelaksanaan Munaslup kemarin,
dan tentunya berdasarkan anggaran dasar ya yang Kepresnya nomor 18 tahun 2022 jelas dikatakan di situ bahwa Munaslup adalah diselenggarakan, merupakan Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai dibatasi pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus, sehingga ketentuan-ketentuan AD/ART dan atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hanya itu aturan yang mengatur. Ada perorangan dan segelintir kelompok yang melakukan Munaslup secara ilegal. Menanggapi dengan hal yang terjadi kemarin Sabtu, jadi untuk Ketua Umum Kadin hari ini ada statusnya bagaimana, apakah ada dua yang sah secara Munas di tahun 2021 hingga 2026 Pak Arsyad, ataupun yang kemarin yang Munaslup di Hotel St. Regis itu, atau keputusannya ini bergantung pada putusan Menkumham yang mana jadinya. Kemudian sekali lagi Pak, ini untuk penegasan untuk kembali menjawab pertanyaan teman saya yang tadi belum terjawab. Siapa sih sebenarnya pihak-pihak yang mendorong adanya Munaslup kemarin Sabtu? Apakah ini juga adakah? Karena berkaitan kalau untuk pemerintahan di Indonesia, organisasi apapun ini kan juga ada dampak politik yang mungkin terjadi. Apakah memang ada dorongan dari yang saat ini berkuasa, dalam hal ini adalah kita, atau seperti apa? Kemudian yang terakhir, pasal-pasal mana yang tidak memenuhi syarat terjadinya Munaslup kemarin, yang bisa dikatakan bahwa Munaslup kemarin itu tidak sah secara hukum? Mbak, saya jawab sedikit lalu saya minta teman-teman menambahkan. Yang pertama saya ingin clear dulu bahwa dalam konteks ini tidak ada di sini tidak ada urusan politik, tidak ada intervensi. Jadi apa yang terjadi adalah seperti yang sudah kami jelaskan, ada perorangan dan segelintir kelompok yang melakukan Munaslup secara ilegal. Dan saya juga ingin menegaskan bahwa nanti bisa dikatakan oleh teman-teman yang jelas, kami ini tidak bukan dari Menko Hukum dan HAM, Menkumham. Nah, di sini yang membedakan. Biasanya kalau misalnya asosiasi ataupun misalnya partai, ya, itu adalah ada akte notaris yang lalu dibawa ke Kumham untuk delegalisasi di sana mendapatkan itu. Kadin ini adalah lahir atas undang-undang, dan di situ adanya Kepres, makanya ada Kepres. Kepres terakhir yaitu Kepres nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan hasil daripada Munas di Kendari, dan di situ tercatat hasil Munas Kendari dengan atas nama Ketua Umum, nama saya M. Arsyad Rasid. Itu yang ada. Jadi memang ini berbeda supaya juga teman-teman publik, media semua mengerti. Kadin itu boleh dikatakan quote unquote sebagai lembaga negara independen karena lahir atas undang-undang dan bukan akte notaris, dan ada Kepres. Makanya ini saya katakan tadi bahwa ini milik bangsa Indonesia, milik semua usahawan Indonesia yang dari mikro sampai besar. Itulah Kadin Indonesia. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya.
menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Munaslup tersebut adalah munaslup yang ilegal, yang dijalankan, didasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Dani Suara Haryono, saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan HAM. Keprihatinan tentunya kita rasakan dengan adanya Munaslup yang diselenggarakan kemarin tanggal 14 Maret 2024. Dan kita menyatakan bahwa Munaslup tersebut adalah Munaslup yang ilegal, yang dijalankan, didasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa kita tegak lurus pada aturan, tegak lurus pada ketentuan hukum yang berlaku. Kita juga menyadari sesungguhnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus kita jadikan panglima bagi kita semua dalam melaksanakan semua kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan Kadin Indonesia pun kita sadar bahwa masyarakat, bangsa, dan negara menunggu hasil kerja kita semua untuk turut serta menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sejahtera. Sebagaimana kita memiliki visi untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2040. Sehingga memang kita sadari bahwa cacat hukumnya luar biasa sekali pada saat pelaksanaan Munaslup kemarin, dan tentunya berdasarkan anggaran dasar ya yang Kepresnya nomor 18 tahun 2022 jelas dikatakan di situ bahwa Munaslup adalah merupakan Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai dibatasi pelanggaran-pelanggaran prinsip atas ADART dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus, sehingga ketentuan-ketentuan ADART dan atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hanya itu aturan yang mengatur. Kemudian untuk pelaksanaannya tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Antara lain kalaupun dirasakan memang ada aturan-aturan yang dilanggar atau kemudian dikatakan misalnya ada tidak berfungsinya Dewan Pengurus, tentunya ada mekanismenya, harus melalui peringatan terlebih dahulu. Kemudian kalau diabaikan 30 hari kemudian peringatan lagi. Kalau diabaikan juga baru tentunya kalau misalnya KLB atau Kadin Provinsi menyatakan hal itu, tentunya harus ada mekanisme organisasi. Mereka pleno terlebih dahulu. Dari hasil plenonya baru bisa meminta diadakan Munaslup. Jadi semua mekanisme ini dilewati begitu saja. Dan kemudian juga tentunya kita tahu nanti tentunya rekan-rekan dari Kadin Provinsi bisa menyatakan bahwa mayoritas semua ada di sini. Kenapa kok bisa Munaslup yang menyatakan kemarin menyatakan diri quorum dan menyatakan diri mayoritas, sehingga kita menolak itu semua. Itu bagian daripada rekayasa, dan tentunya bidang hukum kita siap untuk menginvestigasi dan siap untuk menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasti bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hukum yang membuat masyarakat dunia usaha menjadi gelisah, tentunya harus ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh organisasi, dan kalau harus ada juga mungkin tindakan-tindakan pelaporan atau gugatan. Setiap langkah hukum tentunya kita akan tegakkan demi kejayaan Indonesia di masa depan. Sekian tambahan dari saya. Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dong. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Ada perorangan dan segelintir kelompok yang melakukan munaslup secara ilegal. Menanggapi dengan hal yang terjadi kemarin Sabtu, jadi untuk Ketua Umum Kadin hari ini ada statusnya bagaimana, apakah ada dua yang sah secara munas di tahun 2021 hingga 2026 Pak Arsyad, ataupun yang kemarin yang munaslup di Hotel St. Regis itu, atau keputusannya ini bergantung pada putusan Menkumham yang mana jadinya. Kemudian sekali lagi Pak, ini untuk penegasan untuk kembali menjawab pertanyaan teman saya yang tadi belum terjawab. Siapa sih sebenarnya pihak-pihak yang mendorong adanya munaslup kemarin Sabtu? Apakah ini juga ada kan? Karena berkaitan kalau untuk pemerintahan di Indonesia, organisasi apapun ini kan juga ada dampak politik yang mungkin terjadi. Apakah memang ada dorongan dari yang saat ini berkuasa, dalam hal ini adalah kita, atau seperti apa? Kemudian yang terakhir, pasal-pasal mana yang tidak memenuhi syarat terjadinya munaslup kemarin, yang bisa dikatakan bahwa munaslup kemarin itu tidak sah secara hukum? Mbak, saya jawab sedikit lalu saya minta teman-teman menambahkan. Yang pertama saya ingin clear dulu bahwa dalam konteks ini tidak ada, ya di sini tidak ada urusan politik, tidak ada intervensi. Jadi apa yang terjadi adalah seperti yang sudah kami jelaskan, ada perorangan dan segelintir kelompok yang melakukan munaslup secara ilegal. Dan saya juga ingin menegaskan bahwa nanti bisa dikatakan oleh teman-teman lebih jelas, kami ini tidak bukan dari Menko Hukum dan HAM, Menkumham. Nah di sini yang membedakan. Biasanya kalau misalnya asosiasi ataupun misalnya partai, ya itu adalah ada akte notaris yang lalu dibawa ke Kumham untuk delegalisasi di sana mendapatkan itu. Kadin ini adalah lahir atas undang-undang, dan di situ adanya Kepres, makanya ada Kepres. Kepres terakhir yaitu Kepres nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan hasil daripada munas di Kendari, dan di situ tercatat hasil munas Kendari dengan atas nama ketua umum nama saya M. Arsyad Rashid. Itu yang ada. Jadi memang ini berbeda supaya juga teman-teman publik, media semua mengerti. Kadin itu boleh dikatakan quote unquote sebagai lembaga negara independen karena lahir atas undang-undang dan bukan akte notaris, dan ada Kepres. Makanya ini saya katakan bahwa ini milik bangsa Indonesia, milik semua usahawan Indonesia yang dari mikro sampai besar. Itulah dari Indonesia. Nah itu kan bagian daripada ini, bahwa kita sangat agile. Saya selalu bilang agility is kunci. Kita pengusaha mesti agile. Jadi lihat hari Selasa kan sudah mulai kerja. Insya Allah sudah tempat lagi. Pak Arsyad, saya nggak boleh masuk ke Menara Kadin, itu nggak boleh masuk. Apa gimana? Karena sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, yang dimana kami tidak boleh masuk. Tadi pun di lantai 3 ya rencana kita. Ternyata tidak boleh, saya dilaporkan demikian. Jadi ini kami sangat sedih dan menyayangkan hal itu. Tapi tadi kita agile, kita yang penting adalah bagaimana memastikan program kita jalan, kita kerja terus. Itu yang paling penting.
yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan ADART. Pak Arsyad itu menganggap bahwa Munaslup ini kudeta, Pak. Tanggapannya, Pak? Langsung aja ya. Mungkin sekalian ya, biar nanti bisa hemat waktu. Oke, yang pertama. Yang kedua? Tanya kedua. Maksudnya untuk pengesahan ketum kadinnya bagaimana? Apakah sekarang ada 2 atau nanti ikut dari Menkumham? Oke. Dan kemudian, apakah Munaslup ini sebenarnya sosok-sosoknya siapa sih Pak yang mendorong Munaslup? Apakah ada pengaruh dari Koalisi Indonesia Maju juga, Pak? Oke, yang ketiga? Dampaknya terhadap program-program kadin nanti gimana? Oke. Izin Pak Menteri, Pak Ketua. Jadi pertama-tama Munaslup ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan ADART. Dan kemarin sudah berjalan, bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADART. Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka. Karena bukan saja Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu, baik Kadinda maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Nah, tadi kalau pertanyaan yang kedua kurang lebih sama, tidak ada 2 Kadin, dari dulu dan sekarang, dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang. Dan yang terakhir, inilah alasan Pak Ketua MPR, Pak Menkumham hadir, karena kita memikirkan ke depan. Tanggal 25 September, bahkan 19 September, sudah akan disahkan budget 2025. Lalu 1 Oktober, parlemen, anggota-anggotanya sudah akan dilantik. Dan 20 Oktober itu adalah saat ketika presiden dan presiden terpilih akan menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi Kadin justru memikirkan bagaimana bisa mensukseskan melanjutkan program Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih. Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari Minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar. Dan ingat bahwa Kadin itu 2 hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.